Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Dan ini Masya Allah luar biasa, tadi sudah dikupas oleh guru-guru kita nih, bicara masalah tentang sholat tahajud ini keutamaannya begitu banyak ya. Sampai ini boleh dibilang menjadi salah satu yang dianjurkan kepada umat muslim ini selain sholat 5 waktu, melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Atau melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Dan tadi ada juga membahas bicara masalah tentang perbedaan qiyamul lail dan sholat tahajud, sudah kita bahas juga bahwa sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang sholat tahajud nih untuk Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya, apa benar kalau sholat tahajud adalah salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau ini lewatkan sama sekali. Lalu apa mungkin ada kisah di zaman Rasulullah yang menceritakan kebiasaan beliau yang tidak pernah melewatkan sholat tahajud ini Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Maka kalau ditanyakan hukum sholat tahajud bagi Rasulullah itu bukan sunnah lagi tapi diwajibkan atas dirinya. Jadi Rasulullah mewajibkan atas dirinya untuk bertahajud. Namun bagi para umatnya maka Rasulullah mengatakan adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat. Tapi bagi beliau itu adalah yang wajib dan beliau tidak pernah melewatkan atau meninggalkan yang namanya sholat tahajud ini. Maka Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, pernah beliau menceritakan suatu ketika di suatu malam saya mendengar Rasulullah SAW sedang bertahajud, maka saya mencoba untuk ikut di belakangnya. Gimana rasanya kalau ikut sama Rasulullah tahajud? Gimana Rasulullah itu tahajud? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW setelah membaca suratul Fatihah, Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Aku rasa Rasulullah akan ruku pada 100 ayat. Maka kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu warda, Rasulullah akan ruku di ayat ke-100 nih. Ternyata Rasulullah sambung. Maka Hudzaifah mengatakan, oh berarti Rasulullah kayaknya di rakaat pertama ini mau menyelesaikan surah Al-Baqarah. Panjang juga ya sholat tahajudnya Rasulullah nih. Karena menyelesaikan surah Al-Baqarah yang notabene 2 juz, 2 juz setengah lah. 2 juz setengah, 3 juz kurang. Akhirnya apa yang terjadi setelah baca surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW menyambung surah An-Nisa. Dilanjut lagi. Lanjutkan surah An-Nisa. Jadi nggak diselesaikan ruku di surat Al-Baqarah. Maka Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu warḍah mengatakan bahwasanya oh Rasulullah baca panjang sekali nih. Maka ketika Rasulullah ruku hampir sama lamanya dengan berdirinya, ketika sujud hampir sama lamanya berdirinya. Ketika dibahas tentang hadis ini, kami di pesantren bertanya kepada guru kami, Pak Kiai bukankah Ali Imran dulu baru An-Nisa? Kenapa di riwayat ini disebutkan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Maka beliau menjawab, guru kami menjawab karena pada saat itu belum ada urutan surah. Ataupun kalau demikian mungkin saja bisa jadi beliau memang membaca An-Nisa dulu baru Ali Imran. Maka dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut daripada Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan bahwasanya demikianlah bahwasanya Rasulullah membaca 3 surah panjang ini baru ruku dan sujud. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, untuk apa engkau bercapek-capek begini? Untuk apa kakimu sampai bengkak? Untuk apa betismu sampai bengkak demikian? Apa yang engkau inginkan? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu? Maka Rasulullah SAW menjawab kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku, bukankah aku layaknya haruslah menjadi seorang hamba yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadaku. Jadi ternyata tahajud itu tanda syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta banyak ternyata pada saat itu. Kalau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosanya, yang sudah maksum, masih melaksanakan ibadah salat tahajud demikian, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan ya. Ini gitu. mungkin buat jamaah yang di rumah juga sama nih, rasanya terpukul banget nih hati ya kan. Karena mungkin selama ini masih banyak orang menganggap sepele dengan masalah sholat tahajud ini. Ya benar ya, udahlah sesempatnya aja. Kalau bangun, kalau nggak bangun 14 aja sholat subuh gitu. Karena kalau kita mendengar penjelasan dari guru-guru kita hari ini membuat kita semakin yakin bahwa kalau bisa ini kita setiap malam ini bangun. Apalagi nih bulan Ramadan waktunya pas banget kita belajar membiasakan diri. Betul. Bener ya Ustaz Syam ya? Betul, karena dalam Al-Quran yang dipanggil itu kan Al-Quran itu turun untuk Rasulullah, ya ayyuhal muzammil
Wa ayyuhal muddathir qumil lail gitu kan, bangunlah pada malam hari, bangunlah pada malam hari. Memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau membalas kerinduan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran untuk Syam sendiri dan untuk mungkin teman-teman millennials yang masih susah untuk melaksanakannya, biasanya yang lebih kuat tuh biasanya malah orang tua ya biasanya. Betul. Dibandingkan kalau kita bayangin tuh kalau masalah stamina, kekuatan itu lebih kuat anak muda. Tapi ternyata yang melaksanakan ibadah ini lebih Kebanyakan orang tua. padahal kalau kami ini anak muda kalau begadang untuk nungguin bola tuh kuat banget gitu. Begadang untuk main game kuat banget. Tapi kalau ibadah-ibadah seperti ini kami kalah dengan orang tua. Kadang kita meremehkan orang tua sholat tarawih di masjid gini udah nggak kuat berdirinya. Padahal ternyata mereka, jadi ternyata bukan masalah kekuatan atau apa. Tapi ternyata masalah yang ada di dalam diri Keinginan, kita. ya. Keinginan dan keimanan. Kalau you have feeling atau willing di dalam hati atau niat dalam diri kita, maka insya Allah Allah permudah untuk Jadi melaksanakannya. kekuatan keinginan itu mengalahkan segalanya. Kekuatan Walaupun keinginan. badannya sudah mulai rapuh, rentan, tetap bisa melaksanakan karena memang keinginan yang kuat ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita lanjut lagi, sekarang kita jawab dulu nih pertanyaan yang masuk dari Instagram Islam itu Indah. Buat Ustadz Maulana nih, dari @laluna_emerone. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah baca katanya kalau amalan sholat tahajud bisa ngebantu kita di akhirat. Kalau nggak salah bisa dipermudah saat kita nyebrang jembatan